Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di Kali Tutorial. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa perintah yang digunakan untuk manajemen file dan manajemen user di dalam Linux Red Hat. Tapi sebelum ke pembahasannya, seperti biasa, kita intro dulu. Oke teman-teman, perintah-perintah yang akan kita bahas yaitu perintah untuk memanajemen file di Red Hat. Itu seperti perintah untuk membuat file baru, menghapus file, menyalin file, memindahkan file, merename file atau mengganti nama file, mengisi atau mengedit file, melihat isi file, membuat file arsip, melihat isi file arsip atau melihat file apa saja yang ada di dalam file arsip. Kemudian kita akan mengekstrak file arsip. Dan yang terakhir kita akan mengekstrak file arsip ke dalam direktori lain. Yang kemudian perintah-perintah yang digunakan untuk manajemen user di Red Hat Administrator yaitu seperti membuat user baru, login user, menghapus user, dan yang terakhir itu ada beberapa perintah yang digunakan untuk mengelola password user yang menua dan kadaluarsa di dalam Red Hat. Yang pertama, kita akan membahas manajemen file di Red Hat. Mungkin video ini akan terpecah menjadi beberapa part ya, agar tidak terlalu panjang durasinya, karena jika terlalu panjang itu akan sangat membosankan. Yang pertama, kita buka VirtualBox-nya. Kemudian kita jalankan virtual machine yang telah terinstall Red Hat. Kita jalankan saja ya teman-teman. Kita enter. Kemudian kita tunggu sampai loading screen-nya selesai. Seperti biasa, kita login dulu ya teman-teman. Saya di sini login sebagai root. Kemudian masukkan password root. Jika sudah seperti ini, perintah yang pertama yang akan kita bahas yaitu perintah untuk membuat file baru. Membuat file baru pada Red Hat, kita bisa menggunakan perintah touch. Menggunakan perintah touch ya. Tapi sebelumnya kita tampilkan dulu direktori yang ada di dalam sini. Menggunakan perintah ls. Di sini ada direktori data baru, data lama, kuliah, mata kuliah, sistem operasi, dan direktori tugas. Sebagai contoh, saya akan membuat sebuah direktori yang akan kita gunakan sebagai contoh ya. Kita menggunakan perintah mkdir untuk membuat direktori. Kita di sini akan membuat sebuah direktori dengan nama apa ya? File contoh gitu ya. Coba. Kemudian enter, kemudian kita masuk ke dalam file coba. Kemudian enter. Oh, berarti ini C-nya kecil ya, teman-teman. Kita sudah masuk ke dalam file coba.
selanjutnya kita akan membuat sebuah file. Kita sudah masuk ke dalam direktori file coba. Kemudian kita akan membuat sebuah file menggunakan perintah touch spasi nama file. Nama filenya file saja, file.txt. Untuk ekstensi itu terserah ya teman-teman. Teman-teman bisa memasukkan ekstensi seperti PDF, JPG, doc atau yang lainnya. Jika sudah, kita enter. Untuk melihat apakah kita berhasil membuat file.txt di dalam direktori file coba, kita bisa menggunakan perintah ls-l. Dan di sini ada sebuah file dengan nama file.txt. Kemudian perintah yang selanjutnya yaitu ketika kita ingin membuat file, tetapi nama filenya itu lebih dari satu kata, atau dua kata, atau tiga kata, dan seterusnya ya. Nah, sebagai contoh kita akan membuat file baru dan file lama. Kita menggunakan perintah touch spasi nama file. Karena di sini nama filenya lebih dari satu kata, kita menggunakan petik file lama. Kemudian kita ketikkan ekstensinya. Yang selanjutnya kita akan membuat file baru. Kasih ekstensi. Kemudian kita tekan enter. Kita cek ya, apakah berhasil. Dan ternyata berhasil ya teman-teman. Kita berhasil membuat file baru dan file lama. Dua file sekaligus dalam satu perintah. Yang selanjutnya, kita akan membuat sebuah file dengan nama file 1 sampai file 10. Tetapi saya ingin membuatnya dengan satu perintah saja. Nah, seperti ini ya. Sama seperti yang sebelumnya, kita bisa menggunakan kurung kurawal. Kemudian kita bisa isikan nilainya di sini. Nah, saya contohkan. Kita ketikkan perintah untuk membuat file. Spasi nama filenya, kemudian kurung kurawal. Sebagai contoh saya akan membuat berapa ya? File 1 sampai file 15. Kemudian kita kasih ekstensi. Kemudian tekan enter ya. Kemudian kita cek apakah kita berhasil membuat file 1 sampai 15. Atau kita hanya bisa membuat satu file saja dengan nama file kurung kurawal 1.15 kurung kurawal.txt. Kita buktikan saja ya teman-teman. Dan ternyata kita berhasil membuat file 1 sampai file 15 dengan satu perintah saja. Oke, kita ke perintah yang selanjutnya. Tadi perintah untuk membuat file apa ya teman-teman? Betul sekali. Kita bisa menggunakan perintah touch spasi nama file .txt atau ekstensinya apa gitu. Perintah yang selanjutnya yaitu perintah untuk menghapus file. Gimana? Teman-teman ada yang tahu? Enggak? Oke. Saya beritahu ya. Atau saya beri contoh. Di sini saya akan menghapus file.txt menggunakan perintah rm spasi nama file file.txt. Kemudian kita tekan enter. Kemudian akan ada peringatan kita akan menghapus file.txt.
kita ketikkan yes jika akan menghapusnya. Jika sudah, kita cek apakah kita berhasil menghapus file .txt-nya. Ternyata file .txt sudah tidak ada ya teman-teman. Selanjutnya, ada satu perintah lagi untuk menghapus sebuah file. Yaitu kita bisa menggunakan perintah rm min rf. Bedanya apa? Oke, saya buktikan ya. Sebagai contoh lagi, di sini saya akan menghapus file baru dan file lama sekaligus dengan satu perintah. Kita ketikkan rm spasi min rf spasi nama file baru, kita kasih ekstensi, kemudian file lama .txt. Jika sudah, kita enter. Kemudian kita cek menggunakan perintah ls min l. Dan ternyata berhasil ya teman-teman. Untuk perbedaannya antara rm saja dengan rm min f, yaitu terletak pada jendela peringatan atau peringatan yang akan muncul. Ketika kita menggunakan rm saja, itu akan ada peringatan ya. Peringatannya kurang lebih seperti ini. Ini ya teman-teman. Ketika kita menggunakan rm saja, akan muncul peringatan seperti ini. Ketika kita ingin menghapus file tersebut, kita bisa ketikkan yes. Tetapi ketika kita tidak akan menghapus file tersebut, kita bisa ketikkan no. Kita ketikkan yes saja untuk menghapusnya. Kemudian perintah yang selanjutnya yaitu kita akan menghapus file berapa ya? 11 sampai 15. Tetapi menggunakan satu perintah dan perintahnya cukup simpel. Tidak seperti yang tadi ya, tidak seperti ini. Kalau ini kan kita tulis satu persatu. Ada satu perintah lagi ya. Seperti ini, rm min rf nama filenya, kemudian kurung kerawal. Kita kasih angka 11 sampai 15. Kemudian kita kasih ekstensi. Kemudian enter. Kemudian kita cek apakah kita berhasil menghapus file 11 sampai file 15 menggunakan perintah ls min l. Ternyata berhasil ya teman-teman. Kita telah berhasil menghapus file 11 sampai file 15. Selanjutnya, kita ke perintah apa ini? Menyalin file. Tadi kita sudah berhasil menghapus file. Kita menggunakan perintah rm atau rm min rf spasi nama file. Kemudian perintah untuk menyalin. Teman-teman ada yang sudah tahu atau sudah pernah menyalin di dalam terminal Red Hat? Belum pernah? Berarti belum tahu ya teman-teman. Menyalin file ya. Sebagai contoh, di sini saya akan menyalin file 1 ke dalam direktori apa ya? Kita kembali dulu untuk menentukan direktori yang akan kita jadikan sebagai tujuan. Di direktori mata kuliah. Kita akan menyalin file 1 ke dalam direktori mata kuliah.
Seperti apa perintahnya teman-teman? Seperti ini. Kita ketikkan cp spasi nama file 1.txt. Kemudian kita ketikkan direktori target. Direktori tujuan. Yaitu kita masukkan root mata kuliah. Kemudian kita enter. Kemudian kita masuk ke dalam direktori mata kuliah untuk mengeceknya. Ternyata ada ya teman-teman. Ini adalah file yang telah kita copy atau berhasil kita copy tadi. Kemudian ketika kita ingin menyalin file, tetapi di dalam file tujuan, nama file yang kita copy itu berubah. Sebagai contoh, kita akan menyalin file 1.txt ini ke dalam direktori kuliah. Tetapi di dalam direktori kuliah itu nama filenya sudah berbeda atau kita ganti. Kita bisa ketikkan cp nama filenya. Kemudian kita ketikkan direktori tujuan. Kemudian kita ganti nama filenya menjadi kuliah.txt. Kemudian kita enter. Kemudian kita masuk ke dalam direktori kuliah. Kita cek. Ternyata jadi ya teman-teman. Yang tadinya file 1.txt ketika kita copy ke dalam direktori kuliah, namanya akan berubah. Yaitu menjadi kuliah.txt. Karena kita ganti sebelumnya di sini. Kemudian perintah yang selanjutnya yaitu perintah untuk memindahkan file. Tadi kita berhasil menyalin file ya menggunakan perintah cp spasi direktori atau file asal. Kita tadi berhasil menyalin file ya menggunakan perintah cp. Selanjutnya kita akan memindahkan file ya. Memindahkan file kita bisa menggunakan perintah mv. Kita masuk ke dalam direktori file coba lagi ya. cd file coba. Enter. Kemudian kita tampilkan file. Di sini kita akan memindahkan file 10 ke dalam direktori tugas. mv spasi file 10.txt spasi direktori tujuan. Kemudian ketikkan enter ya. Rumusnya seperti ini teman-teman. mv spasi file yang akan kita pindah, kemudian spasi direktori tujuan. Ketika sudah, kita enter. Kemudian kita masuk ke dalam direktori tugas untuk mengecek. Dan ada file 10 di dalam direktori tugas yang telah kita kita pindah tadi. Kemudian kita akan
merename file atau mengganti nama file. Kita tadi berhasil memindahkan file dengan perintah mv target spasi tujuan. Untuk merename file itu sama saja ya. Perintahnya menggunakan perintah mv. Di sini saya akan merename file 10 menjadi file tugas. Menggunakan perintah mv spasi file 10.txt, kemudian nama filenya atau nama file barunya file tugas. Kemudian kita kasih ekstensinya. Jika sudah seperti ini, kita enter saja. Kemudian kita cek lagi. Dan berhasil ya teman-teman. Kita berhasil mengganti nama file. Yang tadinya file 10.txt kita ganti menjadi file tugas.txt. Kemudian perintah yang selanjutnya yaitu mengisi atau mengedit file. Tadi kita berhasil merename atau mengganti nama file menggunakan perintah mv spasi nama lama .txt spasi nama baru .txt. Untuk mengisi atau mengedit file kita bisa menggunakan perintah v. Gini ya teman-teman, v. Sebagai contoh kita akan mengisi file tugas.txt. Kita ketikkan saja v spasi nama filenya. Kemudian kita kasih ekstensinya. Kemudian kita enter. Jika sudah seperti ini, teman-teman ketikkan I untuk masuk ke dalam mode insert. Jika sudah masuk ke mode insert, teman-teman ketikkan saja isian file. Ini adalah sebuah file tugas. Yang akan kita buat sebagai contoh. Jika dirasa cukup, teman-teman gunakan kombinasi CTRL plus C untuk mengakhiri. Kemudian teman-teman ketikkan *2 W key. Jika sudah, ketikkan enter. W itu artinya wait, key artinya quit. Jika sudah, enter saja. Berhasil ya teman-teman. Perintah V itu bisa digunakan untuk mengisi atau mengedit file. Kemudian perintah yang selanjutnya yaitu melihat isi file. Tadi perintah untuk mengedit atau mengisi file apa ya teman-teman? Oke, betul sekali. Perintahnya V. Di sini kita akan melihat file tugas. Kita bisa gunakan perintah cat spasi nama filenya. .txt. Kemudian enter. Ini adalah isian file yang telah kita buat tadi. Perintah yang selanjutnya yaitu membuat file arsip. Oke teman-teman, perintah yang selanjutnya yaitu perintah untuk membuat file arsip. Perintahnya itu ketikkan saja tar spasi cf spasi nama file arsip
Sebagai contoh, kita membuat ini file dot ekstensinya tar spasi isian file 1.txt, kemudian enter. Sebentar teman-teman, ternyata laptopnya nge-lag. Kemudian kita tampilkan file tersebut. Ini ada file yang telah kita buat tadi, file arsip dengan ekstensi tar. Ada satu perintah lagi dengan ekstensi .gz. Perintahnya hampir mirip ya, yaitu tar spasi czf spasi nama filenya ini file .gz, kemudian isian filenya file2.txt. Jika sudah seperti ini, teman-teman ketikkan enter saja. Kemudian kita tampilkan lagi menggunakan perintah ls. Dan jadi ya teman-teman, ini yang merah adalah file arsip yang telah kita buat. Kemudian tadi kan kita hanya mengisi satu file saja di dalam file arsip ini. Bagaimana jika kita mengisi lebih dari satu isian file? Perintahnya sama. Sebagai contoh kita menggunakan file arsip yang berekstensi tar ya. Tar spasi cf spasi nama file arsipnya. Kemudian ekstensinya tar spasi isian filenya. Kita akan mengisi file 1 dan file 2 dan file 3. Ketikkan saja file 1.txt, kemudian file 2.txt, yang selanjutnya file 3.txt. Kemudian kita enter saja. Kemudian kita cek apakah file arsip.tar telah terbuat menggunakan perintah ls-l. Dan sudah terbuat ya teman-teman. Ini ada file yang telah kita buat tadi. Kemudian perintah untuk melihat isi file arsip atau melihat isian file apa saja yang ada di file arsip. Tadi kita sudah membuat sebuah file arsip menggunakan perintah tar cf spasi nama file arsipnya spasi nama file isian. Yang selanjutnya itu kita bisa menggunakan perintah tar spasi czf spasi nama filenya .gz spasi file isi .txt. Kemudian jika kita ingin melihat isian file atau isian file-file apa saja yang di dalam file arsip tersebut, kita bisa menggunakan perintah tar spasi tf spasi file arsipnya. Kemudian kita kasih ekstensi
Kemudian kita enter. Di sini saya telah menampilkan isian file ini file.tar, yaitu ada file 1.txt di dalam file arsip ini file.tar. Pada file arsip.gz sama saja ketika kita ingin menampilkannya, kita menggunakan perintah tar spasi tf spasi nama filenya. Seperti ini, tar spasi tf spasi ini file .gz. Kita enter. Ini adalah isian filenya ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengekstrak file arsip. Tadi kita melihat isi file arsip menggunakan perintah tar spasi tf spasi nama file arsipnya. Pada file dengan ekstensi gz juga sama saja ya teman-teman. Tadi menggunakan perintah tar tf spasi nama filenya .gz. Oke teman-teman, perintah yang selanjutnya yaitu perintah untuk mengekstrak file arsip. Pertama kita tampilkan dulu filenya. Yang pertama, kita akan mengekstrak file dengan ekstensi tar, yaitu dengan perintah tar spasi xf spasi nama filenya .tar. Kemudian tekan enter. Kemudian kita cek menggunakan perintah ls. Dan sudah diekstrak ya teman-teman, atau berhasil mengekstrak file. Karena di dalam file arsip ini file.tar itu hanya terdapat satu file saja dengan nama file 1.txt. Yang selanjutnya, perintah untuk mengekstrak file dengan ekstensi gz, yaitu dengan perintah tar spasi xzf spasi nama filenya .gz. Jika sudah, ketikkan enter. Kemudian kita cek lagi apakah kita berhasil. Dan berhasil ya teman-teman. Di dalam file ini file.gz itu terdapat file 2.txt. Karena kan tadinya belum ada ya. Setelah kita ekstrak, file 2-nya jadi ada. Itu artinya atau menandakan bahwa proses ekstrak telah berhasil. Yang kemudian yaitu perintah untuk ekstrak file arsip ke direktori lain. Tadi perintah untuk ekstrak file apa teman-teman? Oh iya betul. Tar spasi xf. Yang xf itu untuk file arsip dengan ekstensi tar. Nama file .tar. Kemudian untuk ekstensi .gz kita bisa menggunakan perintah tar spasi xzf spasi nama file .gz. Kemudian perintah untuk ekstrak file arsip ke direktori lain. Kalau yang ini kan perintah untuk ekstrak file ke di dalam direktori yang sedang aktif atau di dalam direktori tersebut. Perintahnya seperti ini teman-teman. Kita akan mengekstrak ini file .tar
ke dalam direktori apa ya? Bentar, kita kembali dulu untuk menentukan direktori targetnya. Di direktori data aja ya. Di direktori data. Kemudian kita kembali ke dalam direktori file coba. Kita ketikkan perintahnya. Perintahnya yaitu tar spasi xf spasi nama berkasnya atau file arsipnya, .tar spasi min c spasi root. Kita ketikkan direktori tujuannya. Sebentar teman-teman. Ini agak nge-lag ya. Laptopnya agak nge-lag. Jadi kita tunggu saja. Karena yang saya gunakan ini adalah laptop yang sudah lama. Di direktori data. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita kembali dan masuk ke dalam direktori data untuk mengecek apakah filenya berhasil diekstrak. Ternyata berhasil ya teman-teman. Ini adalah file hasil ekstrak. Ini file .tar yang tadi. Kemudian yang mana ya teman-teman? Kita berhasil mengekstrak file di direktori lain. Itu menggunakan perintah tar spasi xf spasi nama file .txt .tar kemudian min c kemudian direktori tujuan. Mungkin di dalam penjelasan atau pembahasan manajemen file di Red Hat mungkin cukup sekian. Selanjutnya atau di part selanjutnya kita akan membahas manajemen user Red Hat Administrator. Mungkin pada video pembahasan kali ini saya cukupkan. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa komentar di kolom komentar. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.